Ya, setelah kemarin saham Big Bank yang menguat ya, terus Hmm. sejumlah saham konglomerasi kayak grupnya Prajogo Pangestu, terus juga ada saham Raja, Ratu pada menguat ya Pak. Nah, ada katalis apa sih? Mungkin boleh langsung dibahas nih Pak. Ya, oke. Jadi kita mulai untuk kalau misalnya IHSG kemarin kan naiknya bisa tergolong sangat signifikan ya. Udah lama banget kita nggak ngelihat IHSG itu naiknya kenceng banget dan naiknya itu nggak biasanya kan konglomerasi aja yang naik, big banks dan blue chips yang lain turun. Atau mungkin sebaliknya ya. Tapi kemarin itu tanda kutip tuh gotong royong gitu loh. Jadi sama-sama mengangkat indeks lah kalau dibilang. Saya mau coba recall dulu supaya kita tahu next catalyst itu apa. Kita cukup sering ngebahas saham-saham big banks. Kalau saya cek jejak digitalnya di Tiger Insights itu kita mulai ngomongin dari sebulan yang lalu dan memang benar-benar momentumnya baru keras itu mungkin baru hari ini ya my friends ya. Jadi memang agak lagging banget nih karena memang banyak beberapa hal dan kalau misalnya dilihat apakah keadaan ini bisa berlanjut atau tidak seharusnya dengan adanya katalis-katalis yang baru itu harusnya bisa berlanjut ya. Dan terus juga untuk yang saham-saham konglomerasi, kita juga kemarin beberapa hari yang lalu bahas, mungkin sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. Dan kalau misalnya kita lihat dari keadaan sekarang, dengan momentumnya ada seharusnya bisa berlanjut. Tapi apa sih next catalyst-nya? Apa sih yang kira-kira bisa membuat kenaikan IHSG ini bisa berlanjut? Kalau tadi kan seperti kata Iwan, kalau toh pun terjadi koreksi selama dia nanti terkoreksi di level 6.700-an tadi Iwan ya, 6.700-an itu harusnya masih oke. Tapi yang namanya pergerakan itu kan dia perlu katalis ya. Nah, katalis itu apa? Nah, kalau misalnya friends itu rajin ngikutin kita, sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan dari katalisnya apa aja. Mungkin yang pertama yang sering kita bahas adalah satu yang bisa mempengaruhi pergerakan indeks secara keseluruhan, terutama saham-saham blue chips, apalagi saham-saham perbankan, itu adalah pergerakan dari sisi indeks dolar ya, yang pasti akan mempengaruhi pergerakan dari sisi nilai rupiah juga. Selain memang kita juga perlu ini katalis dari dalam negeri. Nah, kalau dilihat sejauh ini trennya masih tren mengalami penurunan ya. Iwan juga berkali-kali membahas mengenai indeks dolar ini. Kalau seandainya nanti kita lihat indeks dolar ini tendensinya terus mengalami penurunan, ini harusnya akan menjadi salah satu katalis positif lanjutan nih, my friends. Jadi kita masih sesuai dengan tesis awal bahwa ini menjadi salah satu yang akan membuat IHSG itu mendapatkan sentimen yang positif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya my friends perhatiin, kita juga beberapa kali membahas dari sisi yield obligasi di Amerika Serikat yang kalau misalnya kita perhatikan sejauh ini trennya berangsur-angsur juga mulai turun karena kita melihat bahwa ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan sama investor asing. Dia akan membandingkan nih kalau saya invest di emerging market seperti Indonesia, kira-kira spread atau perbedaan itu kira-kira berapa, apakah menarik atau tidak. Salah satu indikatornya adalah tampilan ini yang saya kasih lihat saat ini my friends. Dan sejauh ini trennya itu berangsur-angsur bertahap itu mengalami penurunan dan ini seharusnya akan bagus juga buat Indonesia kalau seandainya yield obligasi seperti di Amerika Serikat ini melanjutkan penurunannya. Ini hal-hal yang mungkin secara global yang kita tunggu dan selalu kita awasi nih dalam beberapa waktu terakhir. Nah, selanjutnya mungkin my friends juga tadi udah dengar ya dan juga beberapa waktu terakhir ini juga udah dibahas mengenai masalah buyback saham-saham big banks ya. Jadi ada BNI, ada juga Mandiri, ada juga BRI. Itu juga salah satu hal yang membuat tingkat kepercayaan diri pasar itu juga meningkat karena melihat bahwa oh berarti di titik tertentu, di level tertentu saham-saham ini seharusnya nggak boleh turun lagi nih karena kan pasti akan di buyback kan. Jadi penurunan ini harusnya sudah terlihat lah ibaratnya bottomnya di mana gitu loh. Dan kalau misalnya my friends perhatiin yang paling gampang ya saham blue chips di perbankan karena ada aksi mau buyback ini beberapa saham tadi itu udah mulai ketahan tuh. Jadi dia udah nggak turun jauh lebih dalam lagi nih. Beda gitu ya dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu gitu loh kalau misalnya kita perhatikan. Jadi harapannya pengumuman mengenai masalah buyback ini harusnya bisa menjadi salah satu yang bisa mengangkat indeks dalam beberapa waktu ke depan. At least bottomnya udah mulai kelihatan lah. Nah terus apalagi sih? Nah, tadi Yuri sempat mention tuh di awal bahwa ada mengenai masalah DHE ya, devisa hasil ekspor ya, my friend ya. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin sebenarnya impact-nya seperti apa sih? Kalau kita ingat beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, salah satu ketakutan investor asing itu adalah volatilitas nilai tukar ya yang sering kita bahas. Ya. Jadi kalau rupiahnya itu nggak stabil, otomatis portfolio saya yang dalam bentuk rupiah pasti akan tergerus kan karena nilai dari sisi nilai tukar yang melemah ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari ini kemarin ada pengumuman mengenai masalah DHE dan kalau tadi saya coba cek
dari Bank Indonesia pun juga menyediakan instrumen-instrumennya. Jadi ibaratnya gini loh, kalau misalnya saya ekspor tapi saya nggak harus taruh di dalam negeri, saya harus taruh di instrumen yang kira-kira juga tanda kutip menguntungkan kan. Nah ini juga udah disiapkan. Nah dengan adanya dana yang akhirnya mengendap tanda kutip dalam bentuk US dollar di Indonesia, ini harusnya bisa meningkatkan supply di Indonesia yang pada akhirnya bisa lebih bikin rupiah terhadap US dollar lebih stabil. Nah ini yang sebenarnya beberapa kebijakan dalam negeri yang seharusnya ini sangat-sangat positif banget dan ini menjadi salah satu katalis yang bisa mengangkat indeks kemarin nih. Nah, next-nya yang perlu kita perhatikan itu apa? Nah, ini mungkin yang sangat menarik untuk kita bahas dan ini kita akan tahu besok hasilnya itu adalah rapat Bank Indonesia nih, my friends. Jadi rapat Dewan Gubernur itu akan dimulai dari hari ini, di mana besok itu kita akan dengar apakah akan terjadi pemangkasan atau tetap atau terjadi peningkatan yang jelas nggak mungkin diangkat ya, bukan dinaikkan ya dari sisi interest rate-nya, tapi ada kemungkinan besar dari sisi view-nya Maybank Securities itu ada kemungkinan dengan keadaan saat ini inflasi yang tergolong rendah, beberapa kebijakan juga mulai ibarat tanda kutip positif buat dari dalam negeri, dan yang paling penting juga indeks dolarnya tergolong stabil sejak Bank Indonesia bulan lalu itu memangkas suku bunga. Sepertinya ada kemungkinan ada pemangkasan lanjutan nih my friends. Jadi bisa juga stay, bisa juga dipangkas 25 basis poin karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu lebih kencang lagi. Nah ini kalau misalnya dilihat dari keadaan ini, harusnya keadaan ini dengan stance yang lebih pro ke pertumbuhan dari dalam negeri, seharusnya ini akan menjadi salah satu katalis tambahan buat IHSG dalam beberapa waktu ke depan nih. Yang kita akan dengar jawaban dari hasil rapat Dewan Gubernur itu adalah besok ya. Nah terus apalagi my friends, tadi kan saya sempat ngebahas juga ya mengenai saham konglomerasi. Kalau misalnya my friends cek lagi Tiger Insight terakhir kita yang bahas saham konglomerasi itu, jadi kita bahas sekitar 5 hari yang lalu seharusnya saham-saham konglomerasi seperti saham Pak Prayogo itu mengalami rebound dan mungkin rebound itu baru kemarin yang signifikan. Nah ini juga kita mau remind lagi bahwa 2 hari atau 3 hari yang lalu itu kita ingatkan bahwa MSCI itu juga lagi menerima feedback nih. Jadi sepertinya masih ada ruang ibaratnya, oh berarti ada kemungkinan nih masih bisa direview nih di review di bulan Mei nanti ya, di mana ini ditunggu feedbacknya sampai 31 Maret. Jadi ruang ibaratnya saham-saham konglomerasi seperti sahamnya grup Pak Prayogo sangat mungkin sekali bergerak lebih volatile, lebih clear pergerakannya sampai nanti bulan Maret nih, karena memang terbuka feedbacknya sampai bulan Maret nanti. Nah bisa dibayangin ya my friends ya, kalau seandainya blue chips-nya, perbankannya, saham-saham blue chips yang lain itu mengalami kenaikan, terus juga saham-saham konglomerasinya juga udah mulai ketahan dan adalah ibaratnya secerca harapan gitu deh ya, seperti kayak MSCI ini, seharusnya ini bisa menjadi katalis-katalis positif yang bisa mengangkat indeks dalam beberapa waktu ke depan nih. Jadi kalau seandainya tadi seperti yang Iwan bilang, kalau toh pun turun, seharusnya itu akan menjadi salah satu entry point yang menarik buat my friends. Itu mungkin dari saya Yuli, update untuk IHSG dan saham-saham yang udah naik kencang kemarin. Semoga my friends tercerahkan. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fat. Itu dia ya, my friends, ada beberapa katalis nih yang bisa menjadi penopang untuk IHSG ya. Tadi mungkin saya recap sedikit, ada dari indeks dolar, yield obligasi US ya, terus buyback saham big banks, devisa hasil ekspor, terus juga besok ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ya, yang kita ekspektasikan tuh kalau nggak dipangkas ya minimal stay gitu ya Pak ya. Terus juga ada penguatan saham big banks dan konglomerasi nih yang udah kata Pak Fat tadi udah mulai gotong royong ya kenaikannya.